Bayangin sebuah medan perang di Timur Tengah yang terik tahun 1187. Pasukan salib dari Eropa yang gagah perkasa dengan baju jirah beratnya terkepung, lapar, dan putus asa. Di depan mereka berdiri seorang pemimpin yang gak ngangkat pedang buat membantai, tapi justru ngirimin tenda, air minum, dan makanan buat pasukan salib yang kalah. Siapa sih dia? Dia adalah Saladin alias Salahuddin Al-Ayyubi. Seorang pemimpin yang namanya harum hingga ratusan tahun kemudian, gak cuma di dunia Islam tapi juga dalam catatan sejarah Eropa. Yuk kita kenalan sama Salahuddin Al-Ayyubi dan belajar tentang keluhuran hatinya sampai bisa dihormati musuh-musuhnya. Hai penjelajah waktu, selamat datang di labirin sejarah, tempat di mana masa lalu tidak pernah benar-benar berlalu. Bersiaplah untuk menyusuri lorong-lorong waktu dan menemukan cerita-cerita yang tersembunyi di balik tirai sejarah. Latar kisah ini ada di abad ke-12, sekitar tahun 1130-an sampai 1180-an. Timur Tengah waktu itu lagi kayak drama panjang penuh konflik. Kalau mau dibikin analogi, kondisinya tuh mirip Nusantara zaman dulu sebelum dipersatuin. Banyak kerajaan kecil yang masing-masing punya ambisi, tapi gampang banget diadu domba. Nah, bedanya ini bukan sekedar rebutan tahta antar kerajaan, tapi ada campur tangan tamu nggak diundang dari Eropa yang bikin situasinya makin panas. Di satu sisi, dunia Islam memang lagi pecah belah. Ada dinasti Fatimiyah di Mesir, dinasti Zengid di Suriah dan Irak Utara, dan beberapa penguasa kecil lain di Damaskus, Aleppo, Mosul, sampai Baghdad. Setiap pemimpin sibuk ngurusin kekuasaan masing-masing. Alih-alih kompak, mereka justru sering saling curiga, saling sikut, bahkan saling serang. Padahal di luar sana, musuh yang lebih besar udah lama ngincer daerah Timur Tengah ini. Musuhnya juga bukan kaleng-kaleng. Kerajaan-kerajaan tentara salib alias Crusader States. Jadi ceritanya sejak Perang Salib pertama tahun 1096 sampai 1099, pasukan Eropa berhasil nyerbu Yerusalem dan daerah sekitarnya. Mereka bikin beberapa kerajaan kecil di pesisir Timur Tengah kayak Kerajaan Yerusalem, Kerajaan Antioquia, County Tripoli, dan County Edessa. Lokasinya strategis banget karena nguasain akses dagang dan jalur ziarah. Masalahnya kerajaan-kerajaan ini posisinya tiap hari makin kuat karena punya dukungan penuh dari Eropa Barat. Sementara itu, dunia Islam malah sibuk ribut sendiri, jadi gampang banget diserang. Di tengah dunia Islam yang lagi sibuk ribut sendiri dan butuh pemimpin baru yang bisa mempersatukan Timur Tengah inilah, kelak akan lahir sosok penting bernama Saladin alias Salahuddin Al-Ayyubi. Salahuddin Al-Ayyubi lahir pada tahun 1137 di Tikrit, sebuah kota yang sekarang termasuk wilayah Irak modern. Kalau dibandingin sama kota-kota besar kayak Baghdad atau Damaskus, Tikrit waktu itu bisa dibilang semacam kota kabupaten. Bukan pusat peradaban besar, nggak seterkenal Baghdad yang jadi pusat kekhalifahan Abbasiyah, tapi justru dari kota sederhana inilah lahir seorang sosok yang kelak bakal mengubah peta politik dunia Islam dan Eropa. Salahuddin lahir dari keluarga Kurdi yang punya tradisi kuat di bidang militer dan birokrasi. Ayahnya, Najmuddin Ayyub, adalah seorang pejabat penting dan komandan benteng Tikrit yang dipercaya oleh penguasa wilayah setempat Imad ad-Din Zengi. Jadi, meskipun tinggal di kota kecil, keluarga Salahuddin punya akses ke lingkungan politik dan militer tingkat tinggi. Dari kecil, Salahuddin udah akrab sama pembahasan soal strategi perang, pemerintahan, dan pentingnya ngejaga kehormatan keluarga. Hidup keluarga Salahuddin di Tikrit nggak bertahan lama. Antara tahun 1137 atau 1138, sebuah konflik politik maksa keluarga Najmuddin Ayyub buat ninggalin Tikrit. Mereka kemudian sempat menetap di Mosul di bawah perlindungan Imad ad-Din Zengi, penguasa dinasti Zengid waktu itu. Di Mosul inilah keluarga ini mulai membangun kembali kehidupan mereka dan ngedapetin posisi penting dalam struktur militer Zengi. Beberapa tahun kemudian, keluarga Najmuddin Ayyub ditugasin ke Damaskus, kota yang waktu itu berada di bawah kendali dinasti Zengid. Nah, Damaskus inilah yang jadi titik balik penting dalam perjalanan hidup Salahuddin. Kota ini adalah salah satu pusat peradaban, ilmu, seni, perdagangan, dan politik paling bergengsi di kawasan Syam alias Suriah Raya. Di Damaskus inilah Salahuddin dapat kesempatan emas. Selain belajar soal militer dan strategi perang, dia juga digembleng buat jadi seorang yang punya pendidikan intelektual lengkap. Jadi, jangan bayangin kalau Salahuddin ini cuma jago pedang ya. Dari kecil dia belajar ilmu agama, sastra, filsafat, dan hukum Islam.
Bahkan beberapa catatan sejarah nyebut kalau Salahuddin itu dikenal sebagai orang yang haus ilmu dan punya rasa ingin tahu yang tinggi. Nah, pendidikan kayak gini bikin dia beda dari kebanyakan calon pemimpin zaman itu. Kalau kebanyakan cuma fokus jadi pendekar di medan perang, Salahuddin dibentuk jadi paket lengkap. Dengan otak cerdas yang paham strategi, diplomasi, dan politik, jago perang dan ngerti taktik perang, dan yang bikin dia spesial, dia punya hati yang luhur. Kombinasi ini yang bikin Salahuddin jadi sosok yang unik. Dia nggak cuma bisa mimpin pasukan, tapi juga bisa mimpin hati orang-orang di sekitarnya. Pendidikan dan lingkungan di Damaskus jadi fondasi utama kenapa nanti dia bisa muncul sebagai pemimpin besar yang disegani musuh dan dicintai kawan. Setelah dapat pendidikan lengkap di Damaskus, hidup Salahuddin mulai masuk ke fase yang lebih serius. Waktu itu dunia Islam lagi butuh banget pemimpin yang bisa nyatuin pasukan muslim buat ngelawan kekuatan besar pasukan salib. Dan di tengah situasi genting itu muncullah seorang pemimpin hebat bernama Nuruddin Zengi, salah satu tokoh penting dalam upaya buat nyatuin Suriah dan Irak. Nuruddin ini adalah penguasa Zengid di Suriah dan putra dari Imad ad-Din Zengi. Nuruddin bisa dibilang mentor yang tepat di waktu yang tepat buat Salahuddin. Dia nggak cuma jago perang, tapi juga pintar diplomasi dan punya visi besar buat nyatuin dunia Islam supaya kuat menghadapi serangan Eropa. Salahuddin akhirnya gabung ke pasukannya. Awalnya sih perannya masih kecil. Ia ditempatin di staf militer, bahkan posisinya bisa dibilang cuma semacam asisten pribadi dari pamannya sendiri yaitu Sirkuh yang waktu itu punya posisi sebagai salah satu jenderal topnya Nuruddin. Nah, disinilah kualitas asli Salahuddin mulai kelihatan. Dengan kecerdasan, kerendahan hati, dan kemauan belajar yang tinggi, dia cepat banget nangkep strategi perang dan politik. Nuruddin sendiri akhirnya mulai ngelirik Saladin karena dia beda dari kebanyakan prajurit lainnya. Kalau yang lain cuma fokus soal pedang dan kuda, Salahuddin ngerti cara mikir di balik layar, soal logistik, negosiasi, dan ngebaca pergerakan musuh. Kerja kerasnya pun akhirnya terbayar. Dari posisi staf biasa, pelan-pelan dia naik jadi salah satu orang kepercayaan pamannya Sirkuh dan akhirnya dapat kesempatan besar dalam misi pertamanya di Mesir. Tahun 1164, Salahuddin dikirim bareng pamannya Asad ad-Din Sirkuh buat mimpin ekspedisi ke Mesir. Waktu itu kondisi Mesir lagi berantakan banget. Dinasti Fatimiyah yang berkuasa udah lemah, pemerintahannya rapuh, ekonominya kacau, dan elit politiknya saling tikam. Nah, situasi kayak gini bikin Mesir jadi target empuk buat diinvasi sama pasukan salib yang pengen memperluas kekuasaan mereka dari Palestina. Buat Nuruddin dan pasukannya, Mesir terlalu penting buat dilepasin. Posisinya tuh strategis banget karena kaya sumber daya, punya akses langsung ke Laut Tengah, dan bisa jadi basis pertahanan buat dunia Islam. Jadi keberhasilan atau kegagalan di Mesir bakal nentuin masa depan perang panjang melawan pasukan salib. Kalau mau dianalogiin, misi ini kayak seorang direktur muda dikirim ke cabang perusahaan yang hampir bangkrut dan penuh drama internal. Salahuddin nggak cuma harus berhadapan sama ancaman luar yaitu pasukan salib, tapi juga harus pinter ngatur konflik politik di dalam Mesir sendiri. Tapi bukannya tertekan, Salahuddin justru manfaatin kesempatan ini buat belajar. Dia ngelihat langsung gimana politik tingkat tinggi dimainkan, gimana negosiasi dilakukan, dan gimana caranya ngubah krisis jadi peluang. Awalnya Salahuddin cuma ikut sebagai pendamping pamannya Sirkuh. Tapi roda nasib berputar dengan cepat. Setelah Sirkuh meninggal pada tahun 1169, pasukan Nuruddin dan elit Mesir butuh sosok yang bisa dipercaya buat mimpin. Dan nama Salahuddin muncul di urutan teratas. Padahal banyak orang yang awalnya ngeremehin dia. Umurnya waktu itu baru 32 tahun dengan karakter yang kalem dan dia bukan tipe pemimpin yang suka pamer kekuatan. Tapi justru sifatnya yang rendah hati ditambah kecerdasannya membaca situasi bikin dia gampang diterima sama banyak pihak di Mesir. Langkah pertamanya sebagai pemimpin adalah ngamanin Mesir dari ancaman internal dan eksternal. Dia ngerapihin struktur pemerintahan, memperkuat militer, dan pelan-pelan bikin rakyat percaya sama kepemimpinannya. Salahuddin juga mulai konsolidasi politik dengan satu tujuan besar buat nyatuin Mesir di bawah panji Islam Sunni dan ngehapus pengaruh dinasti Fatimiyah yang udah lama melemah. Tapi meskipun dia jadi pemimpin Mesir, Salahuddin masih setia sama Nuruddin Zengi ya. Dan semua gerakan dia di Mesir dilakuin atas nama Nuruddin.
Di tahap ini dia belum jadi bintang utama sejarah, tapi fondasi buat masa kejayaannya mulai terbentuk. Tahun 1174 jadi salah satu titik balik terbesar dalam hidup Salahuddin Al-Ayyubi. Sang mentor Nuruddin Zengi meninggal dunia. Wafatnya Nuruddin bikin dunia Islam di Suriah dan Irak langsung goyang. Soalnya Nuruddin selama ini adalah figur pemersatu dan begitu beliau wafat langsung terjadi kekosongan kekuasaan. Banyak emir, gubernur, dan panglima di bawah kekuasaan Nuruddin yang tiba-tiba ngerasa punya kesempatan emas buat jadi penguasa sendiri. Nah, di tengah kekacauan inilah banyak mata mulai ngelirik Salahuddin yang waktu itu udah dikenal sebagai penguasa Mesir dan salah satu orang kepercayaannya Nuruddin. Tapi menariknya, Salahuddin gak langsung buru-buru ngambil alih kekuasaan. Dia tahu kalau terlalu agresif, banyak orang bakal curiga dan nganggep dia haus kekuasaan. Makanya langkah pertama yang dia ambil bukan perang, tapi diplomasi. Dia nunjukin kesetiaan penuh pada keluarga Nuruddin, terutama pada putra Nuruddin yang masih kecil, yaitu As-Salih Ismail. Salahuddin dengan bijak ngirim surat dan utusan buat ngeyakinin para emir dan panglima lain kalau dia nggak datang buat ngerebut kekuasaan, tapi buat ngejaga warisan perjuangannya Nuruddin. Strateginya pelan, sabar, dan penuh perhitungan. Sambil ngulur waktu lewat diplomasi, Salahuddin juga memperkuat militer Mesir, ngatur logistik dan mastiin pasukannya siap kalau sewaktu-waktu harus menghadapi perlawanan. Jadi dia main di dua jalur sekaligus, yaitu politik dan militer. Usahanya pun berhasil. Secara perlahan, satu persatu emir, gubernur, dan panglima di wilayah bekas kekuasaan Nuruddin akhirnya mengakui Salahuddin sebagai pemimpin baru dan berjanji setia di bawah kepemimpinannya. Begitu para pemimpin di Suriah mulai mengakui otoritasnya, Salahuddin bisa nyatuin Mesir dan Suriah di bawah satu komando. Ini pencapaian yang gede banget, bahkan lebih penting daripada kemenangan di medan perang. Soalnya sejak lama dunia Islam di kawasan itu terpecah-pecah, sementara pasukan salib di Yerusalem, Antioquia, dan Tripoli terus menguat. Dengan gabungnya Mesir dan Suriah, Salahuddin bukan cuma jadi pemimpin militer, tapi juga pemimpin politik dengan pengaruh besar di Timur Tengah. Inilah fondasi utama yang nantinya bikin dia siap menghadapi momen terbesarnya buat ngerebut kembali Yerusalem dari pasukan salib. Setelah Mesir dan Suriah bersatu di bawah kepemimpinan Salahuddin, fokus utama berikutnya adalah ngerebut Yerusalem dari tangan pasukan salib. Kota suci itu jatuh ke tangan mereka sejak Perang Salib pertama di tahun 1099 dan sejak itu umat Islam cuma bisa menatapnya dari jauh. Tapi Salahuddin tahu kalau mau ngerebut Yerusalem, dia harus nunggu waktu yang tepat. Waktu yang ditunggu-tunggu itu akhirnya datang di tahun 1187. Waktu itu ada perjanjian gencatan senjata antara pasukan Muslim dan kerajaan Yerusalem yang dipimpin Raja Guy de Lusignan. Tapi ada seorang bangsawan salib bernama Renard de Chatillon yang nekat ngelanggar perjanjian ini. Dia nyerang khalifah dagang Muslim yang lagi jalan damai dan bahkan menjarahnya. Buat Salahuddin ini semacam kode alam. Pelanggaran ini jadi alasan sah buat manggil semua pasukan Muslim di bawah komandonya dan memulai serangan besar. Dia sadar kalau ini jadi kesempatan emas buat memprovokasi pertempuran terbuka buat ngelawan pasukan salib dan mengubah arah sejarah. Juli 1187, pasukan Muslim dan pasukan salib akhirnya berhadapan di Bukit Hattin dekat Danau Tiberias yang sekarang wilayah Israel. Ini bukan sekedar perang, tapi pertarungan hidup mati buat menguasai Yerusalem. Pasukan salib punya perlengkapan berat, baju besi tebal, dan jumlahnya lumayan besar. Tapi Salahuddin punya senjata paling mematikan, yaitu strategi dan kesabaran. Dia sengaja milih medan perang yang gersang, panas, dan minim sumber air. Selama berhari-hari, Salahuddin dan pasukannya memutus semua akses air buat pasukan salib, sementara pasukannya sendiri ditempatin dekat sumber air. Bayangin ribuan pasukan berbaju baja, berbaris di bawah teriknya matahari Timur Tengah, kehausan, kelelahan, dan moral mereka turun drastis. Waktu stamina musuh anjlok, Salahuddin ngeluarin pasukannya buat ngepung dan ngehantam habis-habisan. Hasilnya, kemenangan telak buat pasukan Muslim. Pasukan salib hancur total, banyak kesatria tewas, dan sisanya dijadiin tawanan. Dan lebih dari itu, pasukan Salahuddin berhasil ngerebut truk cross, yaitu simbol paling sakral buat pasukan salib yang selalu mereka bawa ke medan perang. Raja Guy de Lusignan ditangkap hidup-hidup, dan Salahuddin milih menawannya alih-alih membunuhnya.
Sementara Reynald Desyatilon, orang yang melanggar gencatan senjata dan memicu perang ini, dieksekusi langsung sama Salahuddin sendiri. Kemenangan di Hattin ini bikin peta kekuatan berubah total. Dengan kelumpuhan pasukan salib, jalan menuju Yerusalem pun terbuka lebar. Beberapa bulan kemudian, tepatnya Oktober 1187, pasukan Salahuddin sampai di gerbang Yerusalem. Kota itu dikepung, tapi alih-alih ngelakuin serangan brutal, Salahuddin lebih milih jalan negosiasi. Setelah perundingan panjang, pihak Yerusalem akhirnya menyerah. Dan disinilah keluhuran budi pekerti Salahuddin terlihat jelas. Ingat ya, waktu pasukan salib naklukin Yerusalem tahun 1099, mereka ngelakuin pembantaian massal. Ribuan Muslim, Yahudi, bahkan Kristen Ortodoks tewas. Kota suci berubah jadi lautan darah. Tapi Salahuddin, dia pilih jalan yang berbeda. Nggak ada pembantaian, nggak ada pembakaran kota, tawanan boleh bebas dengan tebusan ringan, bahkan banyak yang dibebasin tanpa bayar sepeser pun, dan umat Kristen diizinin buat tetap berziarah dengan aman dengan cukup ngebayar jizyah atau pajak perlindungan. Sikapnya ini bikin dunia kaget. Musuh jadi segan dan kawan semakin jatuh cinta. Bahkan ada catatan sejarawan Eropa yang muji keluhuran hati Salahuddin. Salah satu kalimat legendarisnya waktu itu adalah, "Kami bukan orang yang meniru kejahatan. Kami memaafkan sebagaimana Rasulullah memaafkan penduduk Mekah." Buat dunia Islam, pembebasan Yerusalem ini kayak mimpi jadi nyata. Dan buat dunia Kristen Eropa, ini jadi tamparan keras. Tapi cara Salahuddin menang bikin dia bukan cuma jadi pahlawan Muslim, tapi juga dihormati musuh-musuhnya. Setelah Yerusalem jatuh ke tangan Salahuddin tahun 1187, kabar kekalahan pasukan salib langsung bikin Eropa geger. Bagi mereka ini bukan sekedar kehilangan kota, tapi pukulan besar terhadap harga diri dan agama. Paus Urbanus III bahkan disebut-sebut sampai pingsan begitu dengar berita itu. Dan gak lama Paus Gregorius VIII langsung ngumumin buat ngambil balik Yerusalem. Inilah yang kemudian memicu Perang Salib ketiga tahun 1189 sampai 1192 dan jadi salah satu perang paling terkenal sepanjang sejarah. Kali ini Eropa serius banget. 3 raja paling kuat saat itu ikut bergabung. Richard I dari Inggris alias Richard the Lionheart, Philip II dari Prancis, dan Frederick Barbarossa dari Jerman. Tapi sayangnya, Frederick tewas tenggelam waktu dalam perjalanan ke Tanah Suci, dan Philip II pulang lebih awal karena konflik sama Richard. Jadi praktisnya Perang Salib III akhirnya jadi panggung duel dua legenda antara Salahuddin versus Richard the Lionheart. Kalau dibandingin, karakter dua pemimpin ini beda banget. Richard terkenal sebagai petarung brutal, nekat, dan selalu ada di garis depan. Julukan The Lionheart juga dia dapat karena dia emang berani banget di medan perang. Di sisi lain, Salahuddin lebih dikenal sebagai strategi master. Tenang, sabar, dan selalu mikir 3 langkah ke depan sebelum bertindak. Sejak awal 1191, Richard mendarat di Acre dan langsung nunjukin taringnya. Pertempuran Acre berlangsung sengit dan pasukan salib akhirnya berhasil ngerebut kota itu. Tapi Salahuddin nggak mundur. Dia cuma tarik pasukan, bikin garis pertahanan baru, dan siapin taktik berikutnya. Ada fakta menarik di balik pertempuran Acre buat diingat. Setelah Acre jatuh, Richard memerintahkan eksekusi kurang lebih 2.700 tawanan Muslim karena Salahuddin nunda pembayaran tebusan. Ini salah satu titik perbedaan moral antara dua pemimpin. Pertarungan berikutnya terjadi di Arsuf pada September 1191. Di sini Richard nunjukin keberaniannya dengan memimpin sendiri serangan frontal. Tapi Salahuddin yang udah tahu gaya tempurnya, sengaja ngatur perang psikologis. Pasukannya bikin manuver cepet, ganggu psikologis, dan maksa Richard terus bergerak di bawah terik matahari. Bayangin dua otak militer paling jenius abad pertengahan ini kayak main catur di papan raksasa. Setiap langkah Richard, Salahuddin udah punya counternya. Setiap jebakan Salahuddin, Richard juga udah punya trik buat lepas. Bedanya Richard fokus di power play, sementara Salahuddin main di endurance game yang bikin lawannya lelah sebelum finishing. Tapi meskipun pertempurannya brutal, hubungan Richard dan Salahuddin justru penuh rasa hormat. Ini bagian yang bikin cerita mereka beda dari kebanyakan perang. Ada banyak catatan menarik tentang interaksi mereka. Waktu Richard jatuh sakit karena demam tinggi, Salahuddin ngirimin dokter pribadi dan bahkan ngirim buah-buahan segar buat bantu penyembuhan.
Waktu pasukan Richard kehabisan kuda tempur, Salahuddin ngirimin 2 ekor kuda terbaiknya sebagai bentuk penghormatan terhadap lawan. Mereka bahkan sempat bertukar hadiah. Salahuddin ngasih es, kain mahal, dan buah-buahan, sementara Richard ngasih senjata berlapis emas. Ini nunjukin kalau meskipun di medan perang mereka saling bantai, secara personal mereka saling menghargai. Hubungan kayak gini jarang banget ditemuin di era perang salib, dan itulah kenapa duel mereka jadi legendaris. Perang berlangsung lama dan bikin kedua pihak kelelahan parah. Richard sadar kalau buat naklukin Yerusalem gak mungkin dilakuin tanpa logistik dan dukungan penuh dari Eropa. Sementara Salahuddin juga tahu, mempertahankan wilayah luas dengan pasukan yang capek dan sumber daya menipis bukanlah hal yang mudah. Akhirnya, pada 2 September 1192, mereka sepakat bikin perjanjian Ramla. Isinya cukup simpel tapi berdampak besar. Yerusalem tetap di tangan Muslim, tapi umat Kristen diperbolehkan berziarah dengan aman ke kota suci tanpa dihalangi. Gencatan senjata selama 3 tahun, 3 bulan, dan 13 hari pun disepakati. Buat Salahuddin ini adalah kemenangan diplomasi. Tanpa perlu baku hantam sampai hancur-hancuran, dia berhasil mempertahankan Yerusalem dan sekaligus bikin reputasinya makin disegani, bahkan oleh musuh-musuhnya di barat. Sementara buat Richard, meskipun gagal ngerebut Yerusalem, dia pulang ke Eropa dengan kehormatan utuh. Banyak orang Kristen waktu itu malah lebih menghormati Salahuddin karena kemurahan hatinya. Perang Salib III akhirnya berakhir tanpa pemenang mutlak. Tapi buat sejarah, duel Salahuddin dan Richard ninggalin warisan yang lebih gede daripada sekedar hasil pertempuran. Mereka berdua sama-sama dikenal sebagai kesatria sejati yang berani, terhormat, dan tahu kapan harus berhenti perang. Bahkan ada catatan sejarawan Eropa yang bilang kalau di antara semua musuh Kristen, gak ada yang lebih dihormati daripada Sultan Salahuddin. Hubungan mereka ini bikin Salahuddin bukan cuma jadi pahlawan di dunia Islam, tapi juga jadi ikon global yang dihormati di barat dan di timur. Setelah semua kemenangan, peperangan, dan perjanjian besar, perjalanan panjang Salahuddin Al-Ayyubi akhirnya sampai di ujungnya. Tahun 1193 di Damaskus, sang pemimpin besar itu wafat pada usia 55 tahun karena sakit. Berita kematiannya langsung bikin dunia Islam berduka. Ribuan orang tumpah ruah ke jalan. Waktu petinya diusung, orang-orang berebut ingin memegang dan mengangkatnya. Seolah-olah mereka masih mau mendampingi sang pemimpin sampai ke peristirahatan terakhirnya. Tapi ada satu momen yang paling bikin banyak orang terdiam. Waktu harta peninggalannya diinventarisir, hasilnya mengejutkan. Dari seorang penguasa besar yang wilayahnya membentang dari Mesir sampai Suriah, yang memimpin ribuan pasukan dan memenangkan pertempuran-pertempuran legendaris, ternyata dia cuma ninggalin 1 keping emas dan 47 keping perak. Bayangin, seorang kaisar, pahlawan besar dunia Islam, meninggal tanpa harta berlimpah. Kekayaannya habis dipakai untuk perang, perjuangan, dan sedekah. Kontras banget dengan kebanyakan raja dan bangsawan pada zamannya yang ninggalin istana penuh permata dan gudang penuh emas. Salahuddin lebih milih ninggalin nama dan teladan, dan bukan tumpukan harta. Meski raganya udah pergi, warisan Salahuddin masih hidup sampai sekarang. Di dunia Islam, dia jadi simbol keberanian, kesatuan, dan keadilan. Tapi di barat, bahkan di antara musuhnya sendiri, dia dihormati sebagai kesatria sejati. Sejarawan-sejarawan Eropa nyebut namanya dengan kagum, bahkan Richard the Lionheart, rival abadinya, mengakui kebesaran hatinya. Sulit banget buat nemuin pemimpin perang yang dihormati oleh pihak yang pernah dikalahin. Dan itu nunjukin kalau kepemimpinan Salahuddin bukan cuma soal strategi, tapi juga soal integritas dan kemanusiaan. Kisah Salahuddin bukan sekedar catatan sejarah abad ke-12. Dia ninggalin pesan abadi buat kita di abad ke-21. Kehebatan sejati bukan diukur dari seberapa banyak kita menaklukkan, tapi seberapa beradab kita dalam memenangkannya dan seberapa lapang dada kita dalam berdamai. Di dunia sekarang yang masih sering terpecah karena politik, konflik, dan ego, cerita Salahuddin relevan banget. Dia ngajarin kita bahwa kemenangan sejati itu bukan cuma soal ngalahin musuh, tapi soal menyatukan, memaafkan, dan membangun masa depan bersama. Warisan Salahuddin Al-Ayyubi adalah warisan kepemimpinan, kemanusiaan, dan kebesaran hati.
Dan karena itulah, lebih dari 800 tahun setelah wafatnya, namanya masih harum bukan cuma di Damaskus, Kairo, dan Yerusalem, tapi juga di London, Paris, dan seluruh dunia. Kalau kamu suka bahasan seru kayak gini, jangan lupa like, subscribe, dan nyalain loncengnya biar nggak ketinggalan episode-episode menarik dari Labirin Sejarah. Sampai di ujung labirin kali ini. Tapi jangan khawatir, masih banyak lorong waktu yang menunggu untuk kita jelajahi bersama. Sampai jumpa di petualangan berikutnya penjelajah waktu.